Shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan kita bertemu lagi dalam ibadah kita siang hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau satukan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan siang hari ini. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau siang hari ini kami masih mendapatkan waktu dan kesempatan untuk kami kembali bisa beribadah, bersekutu, kami bersyukur. Bapa, sebentar juga Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu. Mari Bapa, biarkan Roh-Mu saja yang terus berkuasa, biarkan Roh-Mu saja yang terus bekerja ya Bapa. Tuhan berkati urapi siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Biarkan Roh-Mu bekerja dengan sempurna, ikat semua yang jahat, patahkan semua yang membelenggu, lepaskan semua yang mengintimidasi, yang membuat keras berlawanan, yang membuat tidak bisa mendengar menerima firman Tuhan, diikat, dipatahkan, dihancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati hamba-Mu juga, Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan, Tuhan mau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah hikmat marifat-Mu, kuasa-Mu, otoritas-Mu atas hamba-Mu ya Bapa. Biarkan semua yang daripada-Mu yang boleh disampaikan, semua yang sia-sia yang tidak berguna dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami mau siapkan hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan ya buat siang hari ini kalau kita masih bisa kembali bertemu dalam ibadah kita saudaraku. Ya saya percaya ya saudaraku bahwa benar-benar sebenarnya di dalam Tuhan itu tidak ada yang kebetulan saudaraku. Bahwa sebenarnya Tuhan terus merencanakan yang terbaik dalam hidup kita saudaraku ya. Apapun keadaan-keadaan kita, apapun saudaraku, saya percaya sebenarnya Tuhan ada merencanakan semuanya itu. Tetapi kembali lagi gitu ya, apakah kita yang mau meresponi Tuhan, kita yang mengenal Tuhan, bahkan mungkin yang sudah percaya kepada Tuhan, mau terus untuk membuka hati, untuk terus percaya, untuk terus ikut, untuk terus nurut, untuk terus tunduk saudaraku. Karena begitu kita sedikit aja berontak, begitu sedikit aja berlawanan, ya sedikit aja kita tidak mau tunduk, itu udah membuat jalan kita juga belok saudaraku. Bisa juga membuat tertutup saudaraku ya, sehingga sedikit aja penolakan, sedikit aja itu bisa membuat langsung ya seperti tidak mengenal, seperti tidak percaya, sehingga akhirnya tiba-tiba ada ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Ya mungkin semuanya itu manusiawi ya, semua itu bisa terjadi. Tetapi ketika kita memang benar-benar mau datang kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu lebih besar. Sehingga semuanya itu bisa dikalahkan, ditundukkan. Tetapi ketika kita berlawanan dengan Tuhan, justru keadaan-keadaan itu yang semakin dimunculkan, semakin kuat, semakin terasa dalam hati kita. Gitu ya. Jadi kalau kita mau terus datang, saya percaya saudaraku ya, kita akan menemukan jawaban, kita akan menemukan pertolongan, kita akan mengerti apa maksud Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya saudaraku ya, siang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan siang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat yang 1 sampai 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 saudaraku ya. Judul perikopnya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ya mungkin kalau bicara mukjizat, bicara kuasa saudaraku, ya kita udah apa ya istilahnya gini, ya kalau bicara Yesus berarti mukjizat, kesembuhan. Apalagi mungkin cerita yang diangkat dari dalam Alkitab. Pasti kita melihat oh iya menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta. Mungkin udah kita sering dengar gitu ya. Tetapi kita mau terus belajar saudaraku ya. Ya saya juga mau terus belajar gitu ya. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang Tuhan kehendaki gitu ya. Ya kadang-kadang saudaraku kalau kita melihat keadaan-keadaan, kalau kita melihat kehidupan ini sebenarnya memang banyak hal itu yang membuat kita juga jadi bertanya, mempertanyakan gitu ya. Ya kenapa gitu ya. Ya saudaraku kalau kita melihat sebenarnya ya kalau kita bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa percaya, menurut saya itu sebenarnya sudah satu mukjizat, sudah satu anugerah terbesar. Begitu saudaraku ya. Kenapa? Ya karena benar-benar memang sebenarnya semua orang itu mencari Tuhan. Sebenarnya semua orang itu
mau mengenal gitu saudaraku ya. Ya tetapi tidak semua orang juga bisa langsung sampai kepada kebenaran, kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau hari ini kita bisa mengerti, kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah penolong, Yesus adalah kebenaran. Saudaraku, itu sudah satu mukjizat, sudah satu berkat yang luar biasa. Kenapa? Oh, kamu mengenal Tuhan, kamu percaya kepada Tuhan, kamu tahu kemana berdoa, kamu tahu gitu ya kepada siapa kamu berseru. Ya saudaraku, mungkin ada sebagian orang juga ya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mungkin yang beragama lain juga gitu. Mereka juga terus berdoa, terus mencari gitu ya. Tetapi saya juga merenungkan, benar kalau kita mau tanya gitu ya, sebenarnya secara dunianya agama itu kan memang manusia ya yang membentuk ya untuk bisa mencari Tuhan, sehingga akhirnya ada beberapa agama gitu ya, terciptalah beberapa agama, kepercayaan, keyakinan. Tetapi kan dasar dari semuanya itu sebenarnya mencari kekuatan yang bisa menyelamatkan, yang bisa menolong. Sebenarnya itu saudaraku, itu aja dasarnya gitu ya. Ya cuman kan memang jalannya macam-macam, dan istilahnya kembali lagi sampai tidak sampai. Mungkin kalau secara jasmaninya kita bisa juga ribut sama orang ya. Kita bisa juga, oh aku yang benar, dia yang nggak benar. Kita bisa begitu saudaraku. Tetapi satu hal bos, saya percaya gitu ya, bahwa benar Tuhan itu Tuhan yang hidup dan dia ada saudaraku. Dan kalau firman Tuhan katakan mata Tuhan menjelajahi bumi saudaraku, mencari orang yang berakal budi dan mau mencari Tuhan. Dan saya percaya itu saudaraku, sebenarnya ketika seseorang berdoa dari hati dia yang paling dalam, ketika dia berdoa dengan tulus, meminta dengan tulus, saya percaya sebenarnya itu yang membuat sampai. Ya ketulusan hati, kemurnian, ya istilahnya kalau bicara dosa, semua kita bisa berdosa saudaraku. Tetapi dalam keadaan berdosa pun ketika kita punya hati, ketika kita bisa merendahkan hati, menyadari bahwa ada Tuhan dan mau berseru, mau berdoa. Saya percaya kalau hati ini kudus, tulus, ya murni mencari Tuhan, bisa bertemu dengan Tuhan ya. Jadi ya saya percaya saudaraku ya, akhir-akhir ini mungkin ya bertemu yang mungkin berbeda keyakinan gitu ya. Tetapi mau mengenal, mau percaya saudaraku. Dan saya renungkan ya, ternyata sampai bisa bertemu pun, ternyata itu sudah dilandasi juga rasa percaya saudaraku. Dilandasi juga memang ada kerinduan juga. Jadi istilahnya sebenarnya ternyata benar-benar ya, yang bisa bertemu itu memang yang rindu, yang punya hati, yang mau percaya. Benar-benar itu yang bisa berjumpa juga saudaraku ya. Ya, karena kemarin saya sempat melayani ya dia sebenarnya berdoa juga. Ya, kepada Tuhan yang dia sembah, yang dia tahu. Dia berdoa, Tuhan kirimkan gitu kan ya. Tuhan kirimkan orang yang bisa menyembuhkan gitu kan. Dan ya ada jalannya saudaraku ya, dari tetangganya sampai akhirnya bisa bertemu, sampai akhirnya bisa datang. Nah akhirnya pada saat series itu saya renungkan juga gitu ya. Dia bercerita, ya sebenarnya saya sudah berdoa gitu ya supaya Tuhan mengirimkan. Nah, dan saya bilang, Bu, secara dunianya keyakinan kita berbeda. Ibu berdoa dengan caranya ibu. Ya, yang ibu percayai bahwa dia Tuhan, ibu panggil, ibu berdoa meminta kepada dia. Ya, saya dengan keyakinan yang berbeda, ya saya bisa datang. Kenapa itu bisa nyambung? Padahal kan kalau secara dunianya dalam tanda kutip berbeda Tuhannya. Berbeda gitu. Tetapi saya percaya bahwa memang Tuhan itu satu, yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa menyelamatkan, yang punya surga. Jadi kembali lagi yang membuat bisa bertemu itu pasti karena hatinya berdoa berseru kepada Tuhan. Jadi hari ini juga saudaraku ya, di sini kan Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ya saudaraku, dari firman hari ini mau sama-sama belajar gitu ya, bahwa harapan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Ya, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak sia-sia saudaraku ya. Mungkin kita di dalam kekristenan, firman Tuhan katakan pengharapan tidak mengecewakan. Ada ayat yang begitu saudaraku ya. Dan pengharapan kita karena kita sudah mengenal, kita sudah percaya, pengharapan kita di dalam Yesus. Mungkin belum semua orang mengenal Tuhan Yesus. Tetapi dia percaya bahwa ada Tuhan. Dan itu yang dia imani. Dan dia berharap kepada itu.
Ternyata itu bisa ketemu. Nah, kalau hari ini juga saudaraku ya, kita mau sama-sama belajar. Saudaraku ya, kita mau sama-sama belajar gitu ya. Apa yang Tuhan kehendaki dan bagaimana Tuhan bekerja. Dan bagaimana orang berharap. Bagaimana akhirnya pengharapan itu juga bisa menyelamatkan walaupun tidak mengerti. Ya, kita baca saudaraku ya sama-sama di sini di ayat yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ayat 2, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saudaraku perhatikan ya saudaraku ya. Di sini kan diceritakan gitu ya bahwa Petrus dan Yohanes itu mau pergi ke rumah Tuhan, mau pergi ke tempat ibadah saudaraku. Dan di situ dikatakan, dalam firman ini dikatakan di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Nah saudaraku, ini kan orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus ya, laki-laki yang lumpuh ini. Nanti kita akan lihat bahwa dia sebenarnya tidak tahu siapa Yesus, siapa Petrus, siapa Yohanes, dia tidak tahu. Tetapi memang dia berdiri di bait Allah, dikatakan diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah. Ya kenapa di situ ya? Mungkin orang lalu lalang, mungkin itu tempat yang rame, orang banyak lewat ya, sehingga dia berharap belas kasihan orang di tempat itu. Ya waktu saya baca ayat ini saya renungkan gitu. Di sini kan dibilang seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Ya saudaraku, dia lumpuh sejak lahir, saudaraku. Ya akhir-akhir ini saya suka banyak merenung saudaraku ya. Kalau kita melihat keadaan, melihat situasi, melihat dunia ini saudaraku. Ya kadang pasti kita merenungkan gitu ya. Ada yang menurut mata kita melihat sepertinya hidupnya enak, selalu enak. Tetapi mungkin di sisi yang lain kita juga melihat bagaimana orang yang begitu berjuang, begitu bekerja keras, begitu menderita. Dan tidak gampang juga hidupnya. Dan kalau di firman ini juga dikatakan lumpuh sejak lahir. Berarti kan keadaan dia cacat. Keadaan dia terbatas. Dia tidak bisa seperti orang lain. Kadang-kadang dia terbatas. Ya mungkin sehingga karena keterbatasannya itu. Ya dia hanya bisa berharap belas kasihan orang. Gitu ya. Dia hanya bisa berharap belas kasihan orang gitu saudaraku ya. Ya mungkin kalau direnungkan. Sebagian orang bilang, Bu kalau Tuhan itu adil. Apakah ya... Kalau Tuhan adil, kenapa dia diizinkan seperti itu? Saudaraku, kita tidak pernah tahu gitu ya. Kita tidak pernah tahu rahasia di balik setiap rencana Tuhan. Tetapi kalau kita baca endingnya, kalau dibaca endingnya ini kan sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Jadi ketika orang melihat apa yang dikerjakan Tuhan melalui orang itu, orang takjub tercengang. Ya saya percaya saudaraku ya, sebenarnya Tuhan apapun yang terjadi gitu saudaraku, apapun yang direncanakan, memang Tuhan mau menyatakan dirinya, mau menyatakan kemuliaannya, mau menyatakan kuasanya. Sebenarnya itu saudaraku, itu yang Tuhan mau kerjakan, itu yang Tuhan mau nyatakan gitu ya. Ya memang kadang-kadang untuk kemuliaan itu bisa kelihatan, ya kelemahan dunia itu memang juga harus ketahuan. Ya makanya kadang-kadang ketika kita melayani orang, saudaraku ketika melihat orang lain gitu ya. Kadang-kadang mereka bilang begini, Bu kalau ini nggak baik kenapa Tuhan izinkan? Ya banyak pertanyaan begitu saudaraku. Dan saya juga ya artinya untuk bisa menjawab juga perlu merenungkan. Dan sebenarnya yang saya tangkap sebenarnya ya kalau seizin Tuhan pasti juga ada maksud Tuhan. Ya kalau kita punya iman, kita percaya saudaraku. Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau di situ ada Tuhan, Tuhan yang bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan selalu mau mendatangkan kebaikan, mau mendatangkan pemulihan, mau mendatangkan keselamatan. Itu yang Tuhan kerjakan saudaraku. Makanya bagaimanapun keadaan itu, sebenarnya kalau dia bersama dengan Tuhan, Tuhan sanggup mengubah seluruh keadaan. Ya mungkin laki-laki ini kan lumpuh, terbatas, nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga dikatakan dia harus diusung. Tiap-tiap hari dia diletakkan. Itu kan hampir sama seperti barang ya. Barang yang istilahnya
kalau nggak dipindahkan nggak bisa pindah. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Nah sekarang saudaraku kita belajar gitu kan ya. Kalau dari firman ini gitu ya. Kalau dia dari lahir aja sudah lumpuh berarti kan keadaan dia tidak baik saudaraku ya. Tetapi satu yang saya lihat di sini bahwa dia itu masih ada walaupun keadaan dia tidak baik. Tetapi dia masih mau berjuang, masih mau hidup menurut saya begitu. Kenapa? Tiap hari dia diusung diletakkan. Ya walaupun mungkin istilahnya meminta sedekah gitu ya. Seperti yang meminta-minta. Tetapi kalau dia masih mau mengerjakan itu. Berarti memang dia masih mau ya masih bertindak berusaha. Ya dalam hidup ini juga saudaraku. Ketika orang mulai tidak mau melakukan apapun. Ketika orang diam. Sebenarnya disitulah kelemahan itu akan semakin kuat. Disitulah kebinasaan itu datang. Tetapi orang selemah apapun, ya kalau ini kan lumpuh, istilahnya untuk dia pindah aja dia diusung. Kalau dia tidak diusung, dia nggak akan pindah. Berarti kan hidupnya sangat tidak gampang, saudaraku ya. Bagaimana sih keadaan itu? Jadi istilahnya kalau tidak diusung, tidak dipindahkan, dia nggak bisa bergerak. Berarti kan benar-benar tanpa orang dia tidak bisa, saudaraku. Itu bukan keadaan yang baik ya, itu keadaan yang tidak baik, saudaraku. Tetapi di sini dikatakan dia masih datang, dia masih meminta sedekah. Artinya kan berarti dia masih mau hidup. Itu yang saya tangkap gitu. Jadi orang kalau masih mau bertindak, orang kalau masih mau bekerja, masih mau berjuang, masih mau berharap, saudaraku, saya percaya disitulah akan ada jalannya. Disitulah gitu ya. Ya mungkin kalau dia tidak diletakkan di bait Allah, dia tidak akan ketemu dengan Petrus dan Yohanes. Ya memang ketemunya kapan? Ya tidak disebutkan umur dia berapa waktu ketemu. Berarti kan ada proses waktu. Tetapi di sini dikatakan tiap-tiap hari orang itu diletakkan. Waktu saya dapat ayat ini, ya saya tangkap iya ya. Kalau masih ada kemauan, kalau masih ada tindakan, kalau masih ada saudaraku mau mengerjakan, sebenarnya disitulah jalan itu akan terbuka. Tetapi ketika diam tidak berbuat apa-apa, tidak akan terjadi apa-apa saudaraku. Jadi hari ini mungkin kita merasakan ya keadaan-keadaan seperti ini ya, lumpuh dari kecil, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya saudaraku ya. Tetapi dalam segala keterbatasan, segala kekurangan dia masih duduk, dia masih ada di situ. Berarti dia masih mau mengerjakan. Saya percaya itulah awalnya. Ketika orang masih mau percaya, mau mengerjakan, masih ada harapan, itu membuat orang itu juga masih bisa hidup. Dan di sini kan dikatakan untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Berarti dia duduk di situ kan untuk minta. Ya walaupun mungkin minta-minta lah saudaraku ya, tetapi masih ada kemauan untuk mengerjakan itu. Itu yang pertama saudaraku ya. Bagaimana supaya memang kita tidak tahu, itu sepenuhnya rahasia Tuhan. Kapan waktunya, bagaimana caranya, sebesar apa, kita nggak tahu saudaraku. Tapi satu yang perlu kita imani, bahwa Tuhan bisa bekerja, bahwa Tuhan sanggup. Ya, kapan Tuhan akan masuk, kapan Tuhan bekerja, kita tidak tahu. Tetapi pengharapan itu harus tetap ada, bahwa Tuhan pasti akan bekerja. Tuhan pasti akan menolong. Itu sudah satu pengharapan ya. Dan di sini 3, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Nah, akhirnya di sini dikatakan ya, orang lumpuh ini melihat Petrus dan Yohanes gitu ya. Jadi ketika dia melihat Petrus dan Yohanes, di sini dikatakan ia meminta sedekah sebelum orang itu masuk. Nah, saudaraku, tiap-tiap hari dia diletakkan di pintu gerbang bait Allah. Tiap-tiap hari dia diletakkan di situ. Berarti kan itu bukan proses yang sehari 2 hari ya. Kita nggak tahu udah berapa lama, tidak disebutkan. Tetapi itu sudah berjalan beberapa waktu. Dan di sini saya renungkan, kita tidak tahu kapan kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita akan bertemu dengan hamba-hamba Tuhan. Kapan? Tetapi kalau mau terus mengerjakan, ada saatnya pasti ketemu. Ya saudaraku, saya percaya ada saatnya ketemu. Ya saya merasa terberkati kemarin saya melayani saudaraku. Kenapa? Karena dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dia bukan orang yang mengenal Tuhan. Gitu ya. Tetapi dia menonton di TV kesaksian tentang kesembuhan. Jadi dia pingin. Nah, ya Tuhan pertemukan juga dengan seorang anak Tuhan yang tiap hari dilewat di rumahnya. Awalnya cuman senyum, permisi, sampai akhirnya berbicara, sampai akhirnya ngobrol, ketemu. Dan akhirnya dia bilang, bisa nggak ya
ada pendeta yang mau berdoa begitu. Dan ternyata dia sendiri berdoa, meminta kepada Tuhan. Ya Tuhan kirim gitu ya. Jadi apa ya, waktu saya dapatkan ayat ini, ya sebenarnya kan begitu ya. Kenapa bisa terjadi? Karena dia punya kerinduan, dia punya keinginan. Ketika dia nonton TV, dia tergerak hatinya. Bisa nggak ya? Ya ternyata dia tidak sekedar melihat nonton, tetapi dia juga bawa dalam doanya. Dengan cara dia bawa, Tuhan kirim gitu ya. Dan saya percaya kalau sampai bisa datang, ya berarti kan Tuhan jawab benar. Keyakinan berbeda, yang dipanggil beda. Tapi kenapa bisa nyambung? Berarti kan ketemu sama Tuhan ya saudaraku. Sama juga dengan kejadian ini gitu ya. Orang lumpuh ini tidak kenal siapa Petrus, siapa Yohanes. Dia sudah beberapa lama di situ, berhari-hari, tiap-tiap hari dia di situ. Dan dia juga tidak tahu bahwa hari ini akan terjadi sesuatu. Dia tidak tahu. Ya pengharapan dia juga mungkin tiap hari itu yang penting dapat uang, yang penting dapat uang gitu ya. Tetapi kemauan untuk masih mau hidup itu sudah awalnya saudaraku. Dan di sini dikatakan ia meminta sedekah. Tetapi perhatikan ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Ya, waktu saya bilang, kenapa ya Petrus, waktu saya baca ini, kenapa ya Petrus bilang lihatlah kepada kami? Berarti kan dia minta, tapi mungkin dia tidak menatap, tidak melihat dengan sungguh-sungguh. Ya, kadang-kadang saudaraku ya, orang juga mungkin kalau mengerjakan ada saatnya juga dia seperti mau mundur bisa juga, seperti mau menyerah dia bisa juga, mungkin juga malu ya kita tidak tahu lah. Tetapi di sini dikatakan ya ayat 4 ini mereka menatap dia dan Petrus berkata lihatlah kepada kami. Jadi kan berarti ketika orang ini datang dia mau minta, mungkin dia nunduk, tapi Petrus bilang lihat sama kami. Ya berarti kan apa ya, saya percaya kenapa Petrus mengatakan itu. Pasti Tuhan menggerakkan hati dia juga. Pasti Tuhan yang menuntun. Dan saudaraku lihat di sini kan, lihatlah kepada kami. Dan di sini dikatakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Saudaraku lihat, ya mungkin tidak semua orang respon ya sama pengemis, sama yang minta-minta gitu. Sehingga ketika ada yang respon, dia juga harapan dia muncul lagi. Gitu ya. Tetapi di sini kan lihatlah kepada kami, ini kan satu apa ya, seperti satu perintah, satu permintaan gitu ya. Lihat sini dong gitu. Nah saudaraku ya waktu saya baca ini juga ya, ternyata ketika sesuatu akan terjadi dan ketika kita meresponi dengan baik segala sesuatu itu, disitulah sebenarnya Tuhan akan bekerja terus. Jadi kenapa ketika dia disuruh dia mau lihat? Ayat 5 ini sebenarnya kuncinya. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan. Gitu. Jadi orang kalau masih punya harapan, masih punya ini, sebenarnya itu yang akan menuntun dia untuk terus bertemu. Dan saya percaya pikiran orang ini pasti murni, pasti pikiran dia pasti lurus saudaraku ya. Kenapa? Karena sebenarnya yang mau dikasih itu kan bukan seperti apa yang diharapkan. Kalau kita baca saudaraku, orang lumpuh ini tidak kenal Petrus dan Yohanes, tidak tahu. Dan dia juga tidak meminta. Kalau dia percaya Tuhan, dia tahu itu hamba Tuhan, pasti dia doakan saya, sembuhkan saya. Dia nggak tahu dan dia juga tidak minta apa yang menjadi kebutuhan dia yang paling penting, kesembuhan. Tapi dia berharap hanya apa yang menjadi kebutuhan dia saat itu. Dia butuh makan, dia butuh uang. Ya hanya itu. Dia butuh untuk dia bisa menyambung hidup. Ya hanya itu saudaraku. Tetapi dia punya harapan. Makanya ketika orang itu bilang, lihat kepada kami. Saudaraku lihat responnya. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan. Ya, jadi ketika dia mengerjakan dan orang meresponi dan katakan lihat. Saudaraku perhatikan ya. Dia di sini dibilang orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu yang baik. Saya waktu baca ayat ini kan, iya ya, dia tidak berontak, dia tidak ini, tapi dia nurut. Dia lihat kenapa ini dituliskan. Kan bisa aja cuma dibilang, lalu orang lumpuh itu melihat kepada Petrus dan Yohanes. Enggak, tetapi di sini dituliskan dengan harapan akan berarti yang dilihat Tuhan itu apa saudaraku? Harapannya itu. Ya saya percaya. Jadi kenapa juga hari ini saya katakan bahwa harapan kepada Tuhan tidak sia-sia. Saudaraku, yang melihat pengharapan kita itu siapa sih? Siapa gitu ya? Saya percaya hanya Tuhan, saudaraku. Ya, isi hati kita yang paling dalam, kerinduan hati kita yang paling dalam, isi hati kita itu siapa yang tahu kalau bukan Tuhan, saudaraku? Petrus dan Yohanes hamba Tuhan.
Saya percaya Tuhan yang tuntun, Tuhan yang gerakkan mereka gitu ya. Orang ini ketika dia melihat Petrus dan Yohanes merespon katakan lihat, dia dikatakan orang itu langsung menatap dengan harapan. Jadi saudaraku, siang hari ini yang paling utama saudaraku ya. Inilah yang menjadi dasar hidup, dasar untuk kita terus maju. Kita kalau sudah kehilangan harapan saudaraku, tidak akan terjadi, tidak bisa mencapai apapun kalau sudah kehilangan harapan. Ya makanya harapan sedikit aja bisa menuntun, bisa membawa. Jadi siang hari ini saudaraku, saya percaya kalau ini dituliskan di dalam Alkitab, berarti harapan orang lumpuh ini dilihat Tuhan. Jadi siang hari ini juga saya mau bilang saudaraku, buat kita semuanya saudaraku, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan, tidak sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan melihat. Tuhan melihat. Manusia mungkin tidak lihat pengharapan kita, ya tidak lihat. Mungkin orang tahu dari ucapan kita, tetapi isi hati kita yang paling dalam, orang tidak tahu. Orang tidak melihat, orang tidak mengerti. Tetapi saya mau bilang siang hari ini, Tuhan tahu saudaraku. Tuhan tahu apa yang menjadi harapanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hatimu. Tuhan tahu semuanya itu. Karena itu jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan. Teruslah berharap. Teruslah pandang. Waktu saya suka mencatat saudaraku ya, kalau saya membaca. Waktu saya mendapatkan firman ini saya catat. Ya, lihatlah kepada kami sama dengan perintah, sama dengan fokus. Ya memang itu yang harus ditujukan ya. Petrus suruh melihat dan orang ini meresponi dengan dia mau lihat. Ya berarti kan memang supaya pengharapan kita itu tetap bertahan. Ya, yang kita lihat siapa saudaraku? Orang lumpuh berharap sama Petrus dan Yohanes. Dia memandang, dia lihat. Saudaraku, kalau saudaraku berharap kepada Tuhan, fokuskan hidup kita, bawa hidup kita kepada Tuhan saudaraku. Bawa hidup kita kepada Tuhan. Ya, akhir-akhir ini saya merasakan gitu ya saudaraku ya. Karena saya melayani banyak orang lah. Dan keadaan-keadaannya itu kan banyak yang sakit saudaraku ya. Banyak yang sakit. Begitu banyak orang yang sakit mendadak dan langsung parah saudaraku ya. Dan itu membuat saya juga merenung gitu ya. Membuat saya juga belajar gitu ya. Ya benar ya, apa sih yang dicari dalam hidup ini saudaraku? Apa sih yang kita cari gitu ya? Ya mungkin kebutuhan kita sama seperti orang lumpuh ini. Dia butuh makan. Dia hanya mencari pengharapan dia sebatas dia makan. Itu yang dia tahu. Tetapi itu pun dia masih berharap dan dia masih percaya. Nah buat kita juga saudaraku, apa yang kita harapkan? Saudaraku, langit dan bumi ini akan lenyap ya. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Ya, firman Tuhan ini diberitakan buat saudaraku dan saya. Firman inilah petunjuk kita. Firman inilah kebenaran kita. Firman inilah tuntunan kita. Ia akan membawa kita kepada kehidupan, kepada keselamatan, kepada Tuhan. Nah sekarang kalau kita baca firman, kita percaya, berarti kan di sini juga pengharapan kita saudaraku. Nah saudaraku, kenapa kita kalau di sini dikatakan lihat, ya sebenarnya menurut saya Tuhan itu terlalu baik, terlalu ajaib. Kalau kita bisa peka, kalau saudaraku juga bisa merenungkan, firman itu kan berbicara terus ya. Kalau saudaraku rajin ibadah, rajin baca Alkitab, baca firman, rajin sharing, pasti kan saudaraku dapat. Nah sebenarnya itu yang Tuhan Tuhan kasih buat kita, dan itulah sebenarnya tuntunan kita, itulah harapan kita. Firman Tuhan yang disampaikan itu pengharapan kita. Ya seperti hari ini juga. Buat yang sakit mungkin ya, buat yang lumpuh, buat yang keadaan-keadaannya seperti ini, terbatas, tidak bisa berbuat apa-apa. Firman ini kan menguatkan. Kalau orang lumpuh yang tidak percaya aja, berharap, dia bisa dapat dan dia benar-benar apa yang dia tidak pikirkan itu yang Tuhan kasih. Saya juga percaya, saya bisa berharap. Ya saudaraku, itu pengharapan kita. Kalau kita percaya, kita berharap saudaraku, ya saya percaya itulah yang akan itu yang akan digenapi. Ya, waktu hari Minggu kemarin juga saya merasa sangat diberkati. Ya, ternyata batu sandungan itu bukan kelemahan, tetapi pikiran kita. Nah, sama juga dari firman hari ini gitu ya. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ya, dia berharap, dia langsung melihat karena dia dipanggil, dia langsung melihat. Dia punya pengharapan, pasti orang ini mau ngasih sesuatu. Kenapa? Suruh lihat kok. Suruh lihat, dia tidak tahu mau dikasih apa saudaraku ya. Di sini dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Saudaraku lihat, firman Tuhan katakan, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku.
tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Saudaraku, di sini saya benar-benar belajar saudaraku ya. Benar-benar belajar. Kita ini manusia ini sangat terbatas. Sebenarnya kadang-kadang kita pun tidak tahu apa yang paling kita butuhkan saat ini. Benar saudaraku. Ya kadang-kadang kita berdoa, meminta, berharap. Yang menurut kita baik, yang menurut kita menyelamatkan. Yang menurut kita hari ini memuaskan kita, menyembuhkan kita. Ya pokoknya kita berdoa berharap menurut apa yang kita pikirkan baik. Tetapi saudaraku lihat ya, apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Sebenarnya Tuhan mau memberikan apa yang Tuhan kita punya kepada kita. Benar nggak saudaraku? Apa yang Tuhan punya kita nggak punya. Tuhan punya apa? Tuhan punya kehidupan. Tuhan punya keselamatan. Itu kita nggak punya saudaraku. Dan sebenarnya itu yang mau Tuhan berikan. Tetapi kenapa memang tidak bisa menerima? Seringkali bukan karena Tuhan tidak mau memberi. Tetapi memang kita yang tidak mau menerima. Ya, seringkali juga begitu saudaraku ya. Saya percaya kenapa Petrus mengatakan ini kepada orang itu. Ya karena dia percaya bahwa orang itu memang mau menerima. Walaupun mungkin yang diharapkan makanan. Tetapi karena kan di sini kan akan mendapat sesuatu dari mereka. Berarti kan dia punya pengharapan, dia akan menerima sesuatu. Entah apakah itu. Nah, jadi saudaraku ikut Tuhan itu. Untuk kita juga bisa melihat jawaban, pertolongan saudaraku. Kita berharap aja, percaya bahwa Tuhan akan memberikan sesuatu kepada kita yang membuat kita lebih baik. Apa yang Tuhan mau berikan kita tidak tahu. Kalau kita minta emas aja saudaraku karena pikir dia kaya, berarti kan orang ini rugi. Ternyata yang mau dikasih kesembuhan. Ya, tapi karena dia juga tidak minta secara khusus, dia cuma percaya bahwa dia akan menerima sesuatu. Ya ternyata itu yang membuat dia bisa menerima. Jadi siang hari ini saudaraku, tadi yang pertama kan bahwa pengharapan itu tidak sia-sia. Ya pengharapan itu tidak sia-sia, teruslah berharap. Yang kedua saudaraku, jangan ukur Tuhan itu dengan pikiran kita. Jangan batasi Tuhan saudaraku. Jangan batasi Tuhan dengan apa yang kita mengerti, kita tahu, yang kita butuhkan saat ini. Tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan akan memberi, berharaplah dengan seluas-luasnya, dengan segala kerendahan hati bahwa Tuhan, aku percaya apa yang Tuhan pasti akan memberikan yang membuat aku lebih baik. Ya saudaraku, kadang-kadang ketika kita lihat keadaan, saking ruwetnya kita nggak tahu lagi mau minta apa. Nggak tahu. Tetapi sekarang yang harus kita benar-benar dari ayat ini, kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Dan itulah yang kita harapkan, bahwa kita punya Tuhan yang sanggup memberi lebih daripada apa yang kita pikirkan. Dan di sini dikatakan ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang aku punyai, kata Tuhan. Ya luar biasa dong, apa yang Tuhan punya dikasih kepada kita. Dan di sini dikatakan saudaraku, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ternyata Tuhan mau kasih apa saudaraku? Kesembuhan. Tuhan mau kasih kuasa. Tuhan itu punya kuasa saudaraku. Dia punya kuasa untuk kita bisa mengalahkan. Untuk di sini apa? Untuk dia bisa mengalahkan kelumpuhannya. Untuk dia bisa berjalan. Jadi saudaraku, berharaplah kepada Tuhan karena kuasa itu milik Tuhan. Jangan batasi dengan pikiran kita, dengan keadaan kita. Tetapi kalau di sini aja orang ini tidak tahu, dia hanya berharap bahwa pasti dia menerima sesuatu. Saudaraku, itu yang perlu kita kerjakan, kita harapkan. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau berikan. Tetapi percayalah, kalau Tuhan mau berikan yang dia punya, pasti kita nggak punya. Dan itu pasti melebihi apa yang kita butuhkan saat ini. Dan di sini dikatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ketika Petrus sudah menyatakan itu, di sini dikatakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Saudaraku, jadi itu sudah dinyatakan dulu. Demi nama Tuhan Yesus berjalanlah. Ya, bukan begitu dikatakan berjalanlah, tidak orangnya juga langsung berjalan. Enggak juga saudaraku. Itu sudah dinyatakan dulu. Tuhan sudah nyatakan dulu, berjalanlah. Terus di sini bilang apa? Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Saudaraku perhatikan, orang ini kan tidak mengerti. Orang ini tidak tahu apa yang mau dia kasih, apa yang mau dia terima, dia tidak tahu. Petrus sudah menyatakan itu. Dan saudaraku lihat, Petrus membantu orang itu untuk berdiri. Berarti kan posisi orang itu saat itu belum berjalan. Kesembuhan belum terjadi. Tetapi sudah dinyatakan, kamu pasti sembuh. Kesembuhan belum terjadi. Petrus mengangkat dia berdiri. Dan di sini dikatakan membantu dia berdiri. Waktu saya baca ini, ya berarti kan Tuhan tidak biarkan. Bahwa ketika Tuhan mau memberikan sesuatu, ketika kita juga tidak mengerti, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan tolong, Tuhan akan mampukan untuk kita bisa menerima itu.
Makanya kenapa ikut Tuhan itu Tuhan selalu katakan menyerahlah, percaya. Ya memang itu saudaraku. Kita tidak lihat, kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Harapan jangan hilang. Yang kedua saudaraku ya, jangan batasi dengan pikiran kita. Dan dari firman ini juga perhatikan, Tuhan tidak biarkan. Dia bantu orang itu berdiri. Dia bantu orang itu untuk berdiri dan di sini seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ketika orang itu dibantu dan dia mau berdiri, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Jadi kapan mukjizat itu terjadi saudaraku? Ketika kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Ketika tidak membatasi Tuhan dengan pikiran kita. Ketika kita percaya bahwa akan menerima sesuatu. Dan ketika kuasa itu mau dinyatakan, tetap percaya dan mau nurut. Ya bisa aja kan ketika orang itu Petrus ngomong orangnya melihat kok belum jalan. Tetapi dari sini tidak dikatakan orang itu berontak melawan, enggak saudaraku. Tetapi dia nurut dan di sini dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Padahal kan dia nggak tahu. Tetapi dia nurut saudaraku. Dan ketika mau nurut, ketika mau ikut, seketika itu juga kaki dan mata kaki orang itu kuat. Nah, jadi saudaraku, Tuhan yang menyatakan mukjizat itu. Tuhan yang menyatakan pertolongan itu. Yang tadinya lemah seketika itu berubah menjadi kuat. Ya waktu saya baca ayat ini saudaraku. Ya saya pikir ya saya renungkan begini ya. Begitulah Tuhan bekerja ya. Kadang-kadang kita mungkin berpikir dengan pikiran kita gimana caranya kakiku kuat. Gimana caranya aku bisa jalan. Gimana ya mungkin kadang-kadang sampai membuat tertekan, stres, depresi, marah, emosi saudaraku. Tetapi buat Tuhan mengerjakan itu seketika aja. Seketika aja itu bisa terjadi. Tetapi seketikanya Tuhan, itu dia saudaraku. Di sini tadi dikatakan tiap-tiap hari orang itu diletakkan. Berarti kan ternyata memang ada proses, ada waktu. Waktu mukjizat itu mau dinyatakan seketika. Tetapi untuk sampai kepada mukjizat itu saudaraku, ternyata butuh ketekunan. Ya butuh kesetiaan tiap-tiap hari. Ya, dan di sini juga butuh kepercayaan, harus ada harapan, percaya akan menerima sesuatu dan tidak membatasi, tidak minta, pokoknya aku minta uang. Dia berharap sesuatu. Dia tidak minta, yang penting percaya aku mau terima. Gitu dan dia nurut ketika dinyatakan dan dia mau disuruh bangkit berdiri di situ saudaraku. Jadi dari ayat ini kita mau sama-sama belajar saudaraku ya. Kalau kita punya kerinduan keluar dari semuanya itu, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Orang ini benar-benar tidak kenal, tidak tahu, tidak mengerti. Tetapi dia bisa dapat. Ya saudaraku saya juga renungkan. Begitu banyak orang yang percaya Tuhan Yesus akhir-akhir ini saudaraku. Yang dilahirkan bukan sebagai orang Kristen. Gampang sekali mereka menerima. Gampang sekali mereka menerima. Gampang untuk mendengar. Tetapi berapa banyak anak-anak Tuhan juga yang bahkan sudah di gereja, sudah melayani. Tetapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Bahkan mungkin cenderung mulai tidak percaya mukjizat, tidak percaya kuasa Tuhan, tidak percaya nama Tuhan saudaraku. Ini tidak berbicara orang mengenal Yesus, percaya Yesus, tidak. Tergantung hatinya aja. Kalau hatinya percaya, kalau hatinya berharap, kalau mau nurut saudaraku, ternyata di situ seketika Tuhan bisa bekerja. Memang prosesnya tidak langsung. Ada proses waktu, butuh ketekunan di awal. Tetapi benar, ketika mau terus mengerjakan dan mau terus berharap, mau mengikuti, disitulah Tuhan bekerja. Dan di sini dikatakan ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Saudaraku lihat apa yang dia lakukan sesudah dia mendapatkan mukjizat Tuhan. Dikatakan dia melonjak berdiri lalu berjalan ke sana kemari mengikuti mereka, berjalan dan melompat serta memuji Allah. Sampai semua orang melihat. Ya, jadi saudaraku, kenapa sukacitanya begitu luar biasa? Lebih dari apa yang dia harapkan. Dia tidak berharap dia disembuhkan. Tetapi Tuhan kasih kesembuhan itu buat dia. Ya saudaraku, itu dia saudaraku. Lebih dari apa yang kita harapkan Tuhan bekerja. Jadi siang hari ini saudaraku, biarlah kita terus belajar saudaraku ya. Kita terus belajar untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Supaya kita bisa terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Dan kita tidak membatasi Tuhan dengan pikiran kita, dengan kemauan kita, dengan keinginan kita. Karena apa yang Tuhan mau kerjakan saudaraku melebihi dari apa yang kita mengerti. Dan waktunya kadang-kadang seketika aja.
memang untuk menunggu waktu yang seketika itu tidak gampang saudaraku. Tetapi percayalah bahwa Tuhan pasti akan bekerja. Dan ayat yang terakhir, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk. Ya, saudaraku lihat, ketekunan dia pun dilihat orang. Ya, orang, oh itu kan yang duduk di sana ya, yang duduk di sana. Oh dia itu kan pasti begitu ya, tadinya lumpuh. Kok bisa ya? Kok bisa dia sembuh, saudaraku? Dan di sini dikatakan sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Itulah yang Tuhan mau nyatakan. Supaya dunia melihat pekerjaan Tuhan, dunia melihat kuasa Tuhan, supaya dunia ini bisa takjub dan tercengang, dan akhirnya orang tidak lagi mengikuti dunia, tetapi mau mengikuti Tuhan. Saudaraku, tidak gampang untuk mengalahkan dunia ini. Tidak gampang saudaraku. Kuasa juga bisa, dunia ini bisa kasih saudaraku. Tetapi yang benar-benar bisa menyelamatkan, menolong saudaraku itu hanya Tuhan kita. Dan di sini bagaimana sampai orang itu bisa takjub dan tercengang. Berarti kan kagum, hebat gitu ya saudaraku. Ya mungkin awalnya orang ini ketika dia masih dalam keadaan lumpuh, ketika dia masih menunggu, masih meminta saudaraku, ya mungkin merasakan yang paling menderita, paling terpuruk, ya tidak dianggap seperti itu. Tetapi ketika Tuhan menjamah, ketika Tuhan menyembuhkan, saudaraku lihat, dia membuat orang takjub, membuat orang kagum, membuat orang tercengang. Wah hebat ya. Jadi saudaraku dari ayat ini, ya mungkin ini kita juga sudah sering dengar, tetapi saya mau mengajak gitu untuk kita kembali lagi terus belajar. Apa sih yang menjadi fokus utama kita? Sebenarnya yang utama itu mengenal Tuhan. Itu yang utama saudaraku. Hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Karena ketika hati kita terbuka, tertuju kepada Tuhan, mau nurut Tuhan, disitulah Tuhan gampang. Tuhan bisa masuk, Tuhan bisa bertindak, Tuhan bisa bekerja, Tuhan bisa menuntun, Tuhan bisa menolong. Tetapi ketika hati ini keras, marah, kecewa, berlawanan, saudaraku itu sudah seperti ada benteng. Udah seperti tertutup saudaraku. Itu udah seperti tertutup. Jadi kalau udah tertutup bagaimana Tuhan mau masuk? Bagaimana Tuhan mau bekerja? Gitu. Jadi siang hari ini saudaraku kita mau sama-sama ya. Kalau harapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Janji Tuhan ya dan amin. Itu pasti terjadi. Bagiannya kita apa? Dari firman ini belajar. Tekunlah, setialah. Ya walaupun tidak mengerti, walaupun tidak tahu. Tetapi apa yang kita sudah kerjakan dengan baik, ya kerjakan aja terus, kerjakan aja terus. Dan yang kedua, harapan kita jangan hilang. Ya kita punya pengharapan bahwa Tuhan kita sanggup. Itu saudaraku, pengharapan itulah yang membuat kita semangat, membuat kita kuat, membuat kita maju, membuat kita terdorong. Kalau masih ada harapan pasti masih bisa. Dan jangan batasi kuasa Tuhan saudaraku ya. Jangan batasi karena Tuhan sanggup. Saudaraku, Tuhan sanggup mengerjakan apapun lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan ternyata kalau kita baca ayat ini saudaraku, bagaimana Tuhan seketika itu bekerja dan mukjizat itu dinyatakan. Jadi luar biasa saudaraku ya. Jadi dari firman ini, inilah yang harus kita kerjakan terus saudaraku ya. Supaya kita sama-sama belajar. Tujuan Tuhan ayat 10 ini. Tujuan Tuhan supaya orang dunia takjub dan tercengang melihat kuasa Tuhan. Itu saudaraku. Dan kalau saudaraku rela, aku mau Tuhan menjadi saksi, aku mau. Ya sekarang biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Relakan hati, relakan hidupmu, percaya sama Dia. Tidak mungkin Tuhan tidak bisa menyelesaikan. Tuhan tidak pernah gagal. Saudaraku, tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Tetapi sekarang tergantung kepada kitanya. Dan kalau orang lumpuh ini saja yang tidak mengenal, tidak percaya, tidak tahu. Tetapi karena ketekunannya, karena kerendahan hatinya, karena harapannya, saudaraku, Tuhan lihat harapan itu. Tuhan tahu itu dan Dia mau percaya, Dia mau berharap, Dia mau melihat kepada hamba Tuhan, dia mau memandang kepada Tuhan saudaraku. Disitulah Tuhan bekerja. Dan Tuhan tidak membiarkan. Tadi kan dibilang apa? Diangkat, ditolong. Jadi ini firman hari ini saudaraku ya. Biarlah firman ini juga menjadi berkat, menjadi kekuatan saudaraku ya. Kita mau terus percaya, kita mau terus berharap. Itu yang harus terus kita kerjakan saudaraku. Jangan kehilangan pengharapan. Jangan berubah menjadi yang tidak setia. Tetap tekun, tetap percaya, tetap berharap. Ya jangan batasi kuasa Tuhan saudaraku. Jangan, tetapi kita terus ya hari ini tidak mengerti, terus percaya saudaraku. Sampai benar-benar Tuhan mengangkat, Tuhan mengubahkan,
Tuhan melepaskan. Sehingga apa yang lumpuh dalam hidup kita, apa yang tidak bisa, apa yang tidak mampu, apa yang tertutup, sampai itu terbuka. Amin saudaraku ya, kita punya pengharapan ya. Tetap tekun, tetap kuat saudaraku. Jangan mundur, jangan putus asa, terus berharap. Kalau Tuhan mau mengerjakan dalam hidup kita untuk menyatakan kuasanya, kalau orang lumpuh ini dilawat Tuhan, saya percaya saudaraku pun dilawat Tuhan. Kita dilawat Tuhan. Sekarang kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Jadi biarlah firman ini menjadi kekuatan, menjadi berkat buat saudaraku. Apapun keadaanmu hari ini, jangan kecil hati, jangan putus asa. Tetaplah kuat, tetaplah percaya, tetaplah berharap. Puji nama Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang menyempurnakan apa yang sudah disampaikan. Dan buat saudaraku yang mau meresponi, mari saya mau mengajak kita untuk sepakat. Kita satu di dalam doa saudaraku. Hari ini apa yang menjadi keadaanmu? Mungkin situasimu mirip seperti ini. Seperti orang lumpuh. Tetapi kalau masih berharap saudaraku, percaya tidak ada yang mustahil. Mari siang hari ini saya mau mengajak kita semuanya untuk kita sepakat, untuk kita menyerah kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur kepadamu, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami mendengarkan firman-Mu, bagaimana Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan biarkan ini menjadi teladan bagi kami ya Bapa. Bahwa Tuhan melihat hati kami, Tuhan melihat harapan kami Bapa. Tuhan tahu dalam firman ini, Tuhan tahu apa yang diharapkan orang lumpuh ini Bapa. Dan Tuhan menjawab lebih dari apa yang dia harapkan. Apa yang dia tidak tahu, apa yang dia tidak mengerti, itu yang Tuhan nyatakan. Tuhan biarkan firman ini menjadi kekuatan. Biarlah Tuhan Yesus, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Biarkan urapan-Mu turun ya Bapa. Kalau orang lumpuh ini diberikan apa yang tidak dia mengerti. Kalau orang lumpuh ini diberikan apa yang Tuhan punya untuk dia bisa sembuh. Tuhan, kami mau percaya, kami mau mengimani bahwa Tuhan juga sanggup memberkati kami, sanggup menolong kami, sanggup memberikan lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kami doakan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu, dan biarkan Roh-Mu menyempurnakan, yang mau tetap percaya, mau tetap berharap, yang mau tetap tekun, mau tetap setia Bapa, mau terus merendahkan hati. Tuhan lihat semuanya Bapa. Tuhan lihat setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang menaruh pengharapannya kepadamu. Tuhan lihat semuanya ya Bapa, yang menaruh pengharapannya kepadamu ya Bapa, yang berharap sesuatu kepadamu. Tuhan lihat ya Bapa, yang sudah tekun Bapa, yang sudah setia, yang sudah mengerjakan dan terus percaya, terus berharap. Tuhan lihat ya Bapa, jangan biarkan ada yang mundur, jangan biarkan ada yang tawar hati, jangan biarkan ada yang putus asa. Roh Kudus mengalir, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan, Tuhan bangkitkan, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan, supaya benar-benar kuasa Tuhan dinyatakan, mukjizat Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan seperti firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berjalanlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuhlah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus lepaslah, bangkitlah, percayalah. Terpujilah namamu ya Bapa, kami mengucap syukur. Sempurnakan iman setiap anak-anak-Mu, sempurnakan firman ini, materaikan menjadi kekuatan di dalam setiap yang berharap kepadamu. Terpuji-pujilah namamu, berkati yang sudah beribadah siang hari ini, apapun yang dikerjakan lewat ibadah, Tuhan berkati, biarkan semuanya disempurnakan untuk menjadi berkat. Yang sudah memuji menyembah Tuhan Yesus, yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan yang memberikan persembahan, Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan sempurnakan, sehingga apa yang dikerjakan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun dan setia, bisa menyatakan mukjizat, menyatakan pertolongan, menyatakan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami mau tutup ibadah siang hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi. Cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, terimalah dan katakan amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai bertemu lagi. Shalom.